Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fadli dengan NIM 091058022103. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sitinteng Rempang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasanya dikenal sebagai istilah politik kriminal atau kriminal politik polisi oleh G. Peter Hofnagels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Yang ketiga yaitu kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau influence view of society on crime and punishment, atau media lainnya seperti penyuluhan pendidikan dan lain-lain. Ada beberapa upaya pemberantasan korupsi antara lain. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi seperti KPK. Yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information. Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat termasuk media diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang keempat yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya perlu dikembangkan. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Yang keenam, kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain maupun dengan internasional NGOs. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI, misalnya membuat program National Integrity System. OECD membuat program The Ethics Infrastructure, and World Bank membuat program Framework for Integrity. Gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak dasar manusia dan menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kematian jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab. Sangat besar.
Keinginan ini hendak diwujudkan tidak hanya di sektor publik, namun juga di sektor swasta. Gerakan ini dilakukan oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional atau international NGOs. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional atau international NGOs. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlu lebih dari sekadar melahirkan sesuatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Di samping peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat juga perlu diperlukan dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Hanya itu yang sempat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.